Perkenalkan, nama saya Mareta Sinaga, NIM 2312033031, Prodi PGSD. Saya di sini akan membahas tentang pilar pendidikan. 1. Pengertian pilar pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pilar diartikan sebagai tiang penyangga atau terbuat dari besi atau beton. Kata pilar dalam bahasa Inggris berarti pilar, sama artinya dalam pilar bahasa Indonesia. Pilar merupakan penopang dan penyangga dalam sebuah bangunan yang membuat bangunan itu dapat berdiri dengan kukuh. Eksistensi pilar dalam berbagai hal bisa dikatakan sebagai penting peranannya sebagai penopang agar menjadi suatu yang utuh atau niti. Bangunan atau rumah berangkat dari pondasi yang dilengkapi dengan pilar agar atap bisa berdiri kokoh dan tidak mudah roboh sehingga tampak menjadi lengkap dan melengkapi. Istilah pilar dalam pendidikan bisa menjadi bagian yang tak kalah penting eksistensinya seperti lainnya tujuan, sasaran, instrumen pendidikan, dan lain. Adapun maksud dari pembahasan pilar-pilar pendidikan adalah bahwa sendi pendidikan ditopang oleh semangat belajar yang kuat melalui pola belajar yang bervisi ke depan dengan melihat perubahan-perubahan kehidupan. Dalam pendidikan, belajar merupakan bagian yang tak terpisahkan karena pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia atau SDM melalui kegiatan pengajaran atau belajar mengajar. Belajar juga dikatakan sebagai keiter atau kata kunci paling vital dalam setiap usaha pendidikan, sehingga tanpa belajar sesungguhnya tidak pernah ada pendidikan. Hal ini juga melihat dari kondisi zaman yang cepat berubah, terutama di bidang teknologi dan informasi, sehingga visi paradigma pendidikan harus relevan yang kemudian diturunkan ke dalam metode pembelajaran, yaitu merubah proses pendidikan menjadi proses bagaimana belajar bersama antara guru dan anak didik. Guru dalam konteks ini juga termasuk dalam proses belajar, sehingga lingkungan sekolah menjadi learning security masyarakat belajar. Dalam paradigma ini, peserta didik tidak lagi disebut pupil atau siswa, tapi learning yang belajar. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pilar pendidikan adalah tiang atau penunjang dari suatu kegiatan usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang akan diberikan kepada anak didik untuk bertujuan untuk pendewasaan anak. 2. Jenis-jenis pilar pendidikan. 1. A. Learning to know atau belajar untuk mengetahui. Artinya belajar itu harus dapat memahami apa yang dipelajari, bukan hanya dihafalkan, tetapi harus ada pengertian yang dalam. Hal ini dapat diartikan bahwa siswa harus memiliki pemahaman yang bermakna terhadap proses pendidikan mereka. Siswa diharapkan memahami secara bermakna asal mula teori dan konsep serta menggunakannya untuk menjelaskan dan memprediksi proses-proses berikutnya. Ini adalah bagian dari proses pembelajaran yang memungkinkan pelajar atau mahasiswa untuk tidak sekedar memperoleh pengetahuan, tapi juga menguasai teknik memperoleh pengetahuan tersebut. Pilar ini berpotensi besar untuk mencetak generasi muda yang memiliki kemampuan intelektual dan akademik yang tinggi. Learning to know mengandung makna bahwa belajar tidak hanya berorientasi pada produk atau hasil belajar,
akan tetapi juga harus berorientasi pada proses belajar. Dalam proses belajar, peserta didik bukan hanya menyadari apa yang harus dipelajari, tetapi juga diharapkan menyadari bagaimana cara mempelajari apa yang seharusnya dipelajari. Kesadaran tersebut memungkinkan proses belajar tidak terbatas di sekolah saja, akan tetapi memungkinkan peserta didik untuk belajar secara berkesinambungan. Istilah hakikat dari semboyan belajar sepanjang hayat. Apabila hal ini dimiliki peserta didik, maka masyarakat belajar atau learning city sebagai salah satu tuntunan global saat ini akan terbentuk. Oleh sebab itu, belajar untuk mengetahui juga dapat bermakna belajar berpikir, karena setiap individu akan terus belajar sehingga dalam dirinya akan tumbuh kemauan dan kemampuan untuk berpikir. Learn to know dengan memadukan pengetahuan umum yang cukup luas dengan kesempatan untuk mempelajari secara mendalam pada sejumlah kecil mata pelajar. Pilar ini juga berarti learning to learn atau belajar untuk belajar, sehingga memperoleh keuntungan dari kesempatan-kesempatan pendidikan yang disediakan sepanjang hayat. B. Learning to do. Sejak Allah menciptakan manusia, harus disadari bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, tetapi saling membutuhkan seorang dengan yang lainnya. Harus ada penolong. Karena itu manusia harus hidup bersama, saling membantu, saling menguatkan, saling menasihati, dan saling mengasihi. Tentunya saling menghargai dan saling menghormati satu dengan yang lain. Learning to do atau belajar untuk berbuat atau melakukan setelah kita memahami dan mengerti dengan benar apa yang kita pelajari, lalu kita melakukannya. Siswa dilatih melakukan sesuatu dalam nyata yang menekankan pada penguasaan keterampilan, belajar untuk menerapkan sasaran, dan pilar kedua ini adalah kemampuan kerja generasi muda. Peserta didik diajarkan untuk melakukan sesuatu dalam situasi yang konkret, yang tidak terbatas pada penguasaan keterampilan yang mekanistis, melainkan juga terampil dalam berkomunikasi, bekerja sama, mengelola, dan mengatasi suatu konflik. Melalui pilar kedua ini, dimungkinkan mampu mencetak generasi muda yang intelijen dalam bekerja dan mempunyai kemampuan untuk beroperasi. Learning to do mengandung makna bahwa belajar bukanlah sekedar mendengar dan melihat untuk memakumulasi pengetahuan, akan tetapi belajar dengan dan untuk melakukan sesuatu aktivitas dengan tujuan akhir untuk menguasai kompetensi yang diperlukan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Kompetensi akan dapat dimiliki oleh peserta didik apabila diberikan kesempatan untuk belajar dengan melakukan apa yang harus dipelajarinya secara langsung. Dengan demikian, learning to do juga berarti proses pembelajaran berorientasi pada pengalaman langsung. Learning to do untuk memperoleh bukan hanya suatu keterampilan kerja, tetapi juga lebih luas sifatnya, kompetensi untuk berurusan dengan banyak situasi dan bekerja dalam tim. Ini juga belajar berbuat dalam konteks pengalaman kaum muda dalam berbagai kegiatan sosial dan mempelajari yang mungkin bersifat informal sebagai akibat konteks lokal atau nasional, atau bersifat formal melibatkan
kasus-kasus atau program bergantian antara belajar dan bekerja. Learning to be atau belajar untuk menjadi seseorang. Learning to be adalah belajar untuk berkembang secara utuh. Konsep ini memaknai belajar sebagai proses untuk membentuk manusia yang memiliki jati dirinya sendiri. Siswa diharapkan untuk dapat mandiri dan bertanggung jawab. Selain itu, pendidikan juga diharapkan mampu mencetak generasi muda yang berkemanusiaan. Learning to be mengandung arti bahwa belajar adalah proses untuk membentuk manusia yang memiliki jati dirinya sendiri. Oleh karena itu, pendidik harus berusaha memfasilitasi peserta didik agar belajar mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai individu yang berkepribadian utuh dan bertanggung jawab sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Dalam pengertian ini terkandung makna bahwa kesadaran diri sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yakni makhluk hidup yang memiliki tanggung jawab sebagai khalifah serta menyadari akan segala kekurangan dan kelemahannya. Learning to be sehingga dapat mengembangkan kepribadian lebih baik dan mampu bertindak mandiri, membuat pertimbangan dan tanggung jawab pribadi yang semakin besar. Ingatan, pelaran, rasa estetika, kemampuan fisik, dan keterampilan berkomunikasi. Learning to live together, belajar untuk dapat hidup bersama. Sejak Allah menciptakan manusia, harus disadari bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tetapi saling membutuhkan seorang dengan yang lain. Harus ada penolong. Karena itu manusia harus hidup bersama, saling membantu, saling menguatkan, saling menasihati dan saling mengasihi. Tentunya saling menghargai dan saling menghormati satu dengan yang lain. Learning to live together ini mengajarkan seseorang untuk hidup bermasyarakat dan menjadi manusia berpendidikan yang bermanfaat baik bagi diri sendiri dan masyarakat maupun bagi seluruh umat manusia. Dalam konteks pendidikan, siswa diharapkan dapat bersosialisasi dan berkomunikasi dalam proses pendidikan. Learning to live together adalah belajar untuk bekerja sama melalui proses bekerja sama. Hal ini sangat diperlukan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat global di mana manusia baik secara individu maupun secara kelompok tidak mungkin dapat hidup sendiri atau mengasingkan dirinya dari masyarakat sekitarnya. Dalam hal ini termasuk juga pembentukan masyarakat demokratis yang memahami dan menyadari akan adanya perbedaan pandangan antara individu. Learning to live together, learning to live with others dengan jalan mengembangkan pengertian akan orang lain dan apresiasi atas implementasi atau melaksanakan proyek-proyek bersama dan belajar memanage konflik dalam semangat menghormati nilai-nilai kemajemukan, saling memahami dan perdamaian. Learning to live together pada dasarnya adalah mengajarkan, melatih, dan membimbing peserta didik agar mereka dapat menciptakan hubungan melalui komunikasi yang baik, menjauhi
prasangka-prasangka buruk terhadap orang lain, serta menjauhi dan menghindari terjadinya perselisihan dan konflik. Persaingan dalam misi ini harus dipandang sebagai upaya-upaya yang sehat untuk mencapai keberhasilan, bukan sebaliknya. Bahkan persaingan justru mengalahkan nilai-nilai kebersamaan, bahkan penghancuran terhadap orang lain atau pihak lain untuk kepentingan sendiri. Learning to believe in God, belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Satu pilar lagi yang sangat penting dalam proses pembelajaran dari sistem pendidikan adalah belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk rasa syukur dan aplikasi dari nilai keagamaan dan setiap peserta didik yang bertujuan untuk membentuk kepribadian dan karakter serta akhlak mulia. Dalam artian ini bahwa pengetahuan yang dicari seseorang harus dapat memberi manfaat untuk isi alam itu sendiri dan bagaimana mengelolanya untuk kebaikan bersama, serta berkelanjutan yang secara religius dapat dipertanggungjawab kepada Yang Maha Kuasa. Demikian video atau tugas yang saya buat. Sekian dan terima kasih.